Halo teman-teman semuanya, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Anissa Teresia, salah satu mahasiswa Universitas Pamulang, jurusan MIPA, Prodi Matematika. Video kali ini merupakan tugas UAS saya, UAS semester pertama saya, yaitu mata kuliah pengantar teknologi informasi. Saya akan membahas salah satu mata kuliah yang lain, yaitu kalkulus dasar, mengenai persamaan diferensial. Nah, sebelumnya kita harus tahu dulu nih topik bahasannya. Yang pertama, kita akan berkenalan dulu apa itu persamaan diferensial. Lalu kita akan membahas jenis persamaannya dan penyelesaiannya. Dan yang ketiga, kita akan melakukan latihan pada soal-soal yang bentuknya umum saja, teman-teman, yang ringan-ringan aja. Sisanya bisa kalian explore nanti. Oke, yang pertama kita harus tahu dulu, kalkulus itu apa sih? Kalkulus merupakan ilmu yang mempelajari perubahan, sama seperti geometri, yaitu akan mempelajari bentuk dan aljabarnya. Sedangkan kalkulus ini juga mempelajari itu juga. Dia akan mempelajari sebuah operasi dan penerapannya untuk memecahkan suatu persamaan. Nah, sama seperti kalkulus ini. Nah, kalkulus itu kan termasuk matematika ya. Sama nih kayak quotes yang ini. Matematika ilmu yang menyenangkan. Ini salah satu lirik lagu yang waktu itu sempat viral ya teman-teman di media sosial. Oke lah, kita nggak usah bahas yang itu. Kita bahas aja nih persamaan diferensialnya. Oke, kita bahas yang pertama itu kita akan berkenalan tentang siapa sih pengemukanya dan apa definisinya dan poin apa sih yang sebetulnya penting. Oke, kita lanjut. Nah, pencetusnya itu ada 2 orang teman-teman ternyata. Ini bapak-bapak keren nih. Ada Sir Isaac Newton sebagai pengembang kalkulus diferensial dan juga Gottfried Leibniz yang mempublikasikannya. Kalau sejarah bilang, mereka itu sempat bertengkar pada akhir hayatnya Leibniz, di mana Sir Isaac Newton ini nggak terima hasil pengembangannya dia itu dipublikasikan, padahal mereka sama-sama bekerja sama. Tapi sayangnya di tengah jalan Newton itu nggak mau mempublikasikannya. Tapi hasil buku atau karangan yang dikarang oleh Leibniz masih ada loh yang memunculkan sedikit bagian dari yang dikerjakan oleh Newton di bagian akhirnya, tapi ya nggak apa-apa lah ya. Dan segini itu aja. Oke, kita lanjut ke definisinya. Persamaan diferensial merupakan persamaan matematika untuk fungsi satu variabel atau lebih yang menghubungkan nilai fungsi itu sendiri dengan turunannya di berbagai order. Nah, fungsi persamaan diferensial teman-teman. Nah, PD atau persamaan diferensial ini dapat menghasilkan fungsi yang tidak diketahui terhadap turunannya dan dia bisa punya satu atau lebih peubah bebas. Oke, kita masuk nih ke poin pentingnya, yaitu di mana kita akan sering bertemu atau berjumpa dengan bentuk-bentuk soal yang menanyakan apakah fungsi yang satu ini bisa memecahkan atau menjadi solusi yang baik bagi fungsi yang ini, sebagai yang ditanya, atau justru malah bukan solusi yang baik. Tapi tetap sama-sama masih bisa dikerjakan, cuma pertanyaannya, bisakah dijadikan solusi yang baik? Oke, lanjut. Kita masuk ke pembahasannya. Ada jenis persamaannya. Ada 2 nih teman-teman. Ada yang PD biasa dan PD parsial. Kalau PD biasa itu, dia fungsi yang tidak diketahui ya. Fungsi yang tidak diketahuinya cuma ada satu. Dan PD biasa ini sering banget ditemuin di rangkaian listrik RLC dan persamaan gerak pegas tanpa redaman. Nah, ini dia. Ada rumus umumnya. Nah, dia pakai pakai huruf D. D kuadrat Y per DT kuadrat ditambah K per M dikali Y sama dengan 0. Sedangkan PD parsial, dia itu punya fungsi yang tidak diketahuinya itu bergantung pada peubahnya. Itu lebih dari satu, teman-teman. Nah, PD parsial ini juga bisa ditemuin di persamaan difusi dan induksi panas. Dia juga punya ada rumus umumnya. Nah, tapi yang bikin uniknya adalah PD biasa ini pakai huruf D, sedangkan PD parsial ini pakai huruf Latin, tapi bukan dibaca D lengkung, dibacanya adalah Do. Oke, teman-teman?
Yang PD biasa dibacanya D, tetap huruf D biasa, tapi yang PD parsial dibacanya Do. Oke, jangan sampai dibilang D melengkung ya teman-teman. Oke, kita lanjut. Persamaan diferensial tingkat 1. Nah, yang kita bahas ini PD tingkat 1 aja ya teman-teman. Karena nanti teman-teman bisa explore sendiri. PD 1 ini yang pentingnya. Nah, dasarnya. Yang sisanya bisa dikembangkan, dieksplor sendiri. Dia ada di persamaan geometri dan di masalah fisika. Kalau di persamaan geometri, dia punya koefisien arah garis singgung pada tiap titik dan hasilnya itu jumlahnya itu 2 kali koordinatnya. Nah, terus kalau di masalah fisika, dia itu biasanya membahas tentang perpindahan suatu partikel yang memiliki massa m dengan panjang garis lurusnya sama dengan sumbu x, dengan dia menuju ke arah titik O ya. Dan kalau dia positif, berarti arahnya ke kanan. Atau dia akan dikatakan sebagai pemilik gaya yang berlawanan. Nah, teman-teman, kita punya 3 metode penyelesaian. Bukan metode, sebetulnya lebih kategorinya. Nah, kategorinya. Yang pertama adalah penyelesaian dari suatu PD dengan menghubungkan antara variabel tanpa turunan dengan yang memenuhi PD itu. Tapi ada juga yang bersifat umum, di mana satu fungsinya ini memiliki konstanta dan digabungkan atau dikerjakan bersama dengan satu PD yang ordernya memiliki tingkat yang sama. Nah, order atau tingkatnya itu sama konstantanya itu, banyaknya konstanta. Nah, kalau yang penyelesaian khusus, dia itu diperoleh dari PDUP atau yang itu, yang sama, yang umum. Nah, tapi dia punya 2 konstanta yang sebarang dan diberi harga tertentu. Jadi, jarang lah ditemuin harganya itu sama. Pasti beda-beda. Oke, kita masuk ke metode penyelesaian PD pada tingkat 1. Nah, yang pertama pada PD variabel terpisah. Ada 2 nih pernyataannya. Yang pertama, bentuk umumnya yaitu fx dikali yx dx ditambah gx dikali uy dy sama dengan 0. Di mana jika dibagi dengan fungsi fx dikali vy akan diperoleh PD secara terpisah, yaitu dari integral fx per gx dx ditambah integral uy per vy kali dy sama dengan 0. Itu ya bentuk pisahannya. Tapi kalau pernyataan yang kedua yaitu dia bentuk umumnya adalah y aksen sama dengan fx per gy, di mana memiliki tahap dengan yang pertama ganti y aksennya dengan dy dx, lalu disusun ulang nih persamaannya setelah udah dirubah-rubah, baru bakal dapat hasil integrasinya, yaitu integral gy dy sama dengan integral fx dx. Sebenarnya hampir mirip ya teman-teman, cuma ya kadang karena terkecoh ngelihat wah bentuknya tuh rumit banget, ada perperannya, jadi kayak susah gitu. Oke, kita lanjut ke metode yang kedua, di mana ada PD homogen terhadap X dan Y, yaitu bentuk umumnya Y aksen sama dengan fungsi dari Y per X, dengan awalnya disubstitusi dulu dengan variabel pengganti Y dengan yaitu U kali X yang akan membentuk variabel terpisah. Nah, ubah juga F dari Y per X-nya menjadi FT, maka akan dihasilkanlah variabel yang terpisah dengan bentuk jabaran parametrik, yaitu di mana X sama dengan K dikali E pangkat FT, dan Y-nya yaitu K dikali T dikali E pangkat FT. Tapi ada juga bentuk umumnya, yaitu dy per dx sama dengan fungsi dari y per x. Sama aja sih sebetulnya, yang satunya pakai y aksen, kalau yang ini pakai dy per dx. Sama-sama turunan dari y. Oke, kalau dia, yang pernyataan yang kedua, akan mengatakan bahwa homogen bila derajatnya adalah n. Berarti akan mendapatkan fungsi f dari lambda x, lambda y akan menjadi lambda pangkat n dikali fungsi x, y. Kita lanjut.
Ada juga persamaan diferensial atau PD Bernoulli. Dia itu memiliki bentuk umum dengan adalah dy per dx plus y dikali px, di mana akan menghasilkan y pangkat n kali qx. Nah, bila disubstitusikan dengan turunannya z itu adalah suatu fungsi yang bentuknya y pangkat n min 1. Nah, turunannya akan menjadi dalam kurungnya 1 min n dikali y pangkat n y aksen. Nah, kalau misalnya si z aksennya ini dimasukin ke dalam bentuk umumnya, setelah diturunin, akan mendapatkan persamaan jadi z aksen ditambah 1 min n dikali pxz sama dengan 1 min n dikali qx. Itu dia. Ada juga PD linear tingkat 1. Dia bentuknya linear, teman-teman. Bentuk umumnya itu dy per dx ditambah pxy sama dengan qx. Maka PUPD-nya yaitu y kali e berpangkat integral dari px dx sama dengan integral qx dikali e berpangkat integral px dx ditambah c. Itu dia. Nah, metodenya itu dengan substitusi fungsi yang menampilkan suatu solusi yang dapat menyelesaikan persamaan diferensial. Itu yang linear. Nah, ada juga yang PD eksak. Dia itu bentuk mulanya yaitu m dari x, y kali dx ditambah n dari x, y dikali dy sama dengan 0. Dan akan menghasilkan bentuk eksak kayak tadi tuh. Bentuk eksak ini sama dengan bentuk PD parsial, yaitu df sama dengan, ingat yang dibaca itu adalah do. Do f per do x dikali dx ditambah do f per do y dikali dy sama dengan m dari x, y dx ditambah n x, y dy. Itu dia, teman-teman. Nah, ada juga dengan PD dengan faktor pengintegral, dia masih masuk dengan PD parsial. Masih sama-sama pakai do. Dia menyatakan apabila persamaannya m x, y dx ya teman-teman, maaf. M dari x, y dx ditambah n dikali x, y dy sama dengan 0 yang tidak eksak yaitu do m per do y tidak sama dengan do n per do x. Nah, syaratnya agar menjadi bentuk persamaan yaitu Vx, y dikali mx, y dx ditambah Vx, y dikali nx, y sama dengan 0. Nah, bisa dimasukkan atau disubstitusikan dengan do dari V kali M per do Y sama dengan do Vn per do X. Atau bisa juga dengan M dikali do V per do Y ditambah V dikali do M per do Y sama dengan N dikali do V per do X ditambah V dikali do N per do X. Gitu, teman-teman. Nah, kita masuk nih ke contoh soalnya. Latihan yang mudah-mudah aja, yang gampang aja. Nah, yang pertama yaitu kita harus bisa menentukan orde dan jenis PD-nya. Nah, kita lihat nih soal yang pertama, teman-teman. Kalau kayak gini nih, nah, ini termasuk ordenya berapa ya? Kita lihat, teman-teman, dari turunannya. Dia termasuk berapa ya? Nah, coba kita cek. Kalau dia itu seperti ini, ada yang pangkatnya 3, ada yang pangkatnya 2. Nah, menurut teman-teman, yang paling banyak ini siapa ya? Ya tentulah yang 3, ya kan? 3 lebih banyak lah dari 2. Berarti kita bisa mengatakan bahwa ordenya itu adalah orde 3, memiliki orde 3. Dan bentuk PD-nya apa ya? Coba teman-teman lihat. Kalau Y aksen berarti sama aja dengan dy per dx. Berarti tandanya dia masih PD biasa. Nah, betul jawabannya. Dia ada orde 3 dengan PD biasa. Bisa ya teman-teman? Kita lanjut. Nah, ini dia pertanyaan yang kedua. Udah gampang nih teman-teman. Kita lihat aja dari turunannya.
dia pangkatnya berapa ya? Di sini ada 2, di sini ada 2. Sama ya ternyata. Berarti dia sama-sama orde. Dia punya orde 2. Dan coba kita lihat dari bentuk fungsinya. Dia termasuk PD yang mana ya? Iya bener banget teman-teman. Dia masih PD biasa. Kok PD biasa? Ya iyalah. Dia aja masih pakai D bukan Do. Bener kan? Coba kita lihat jawabannya. Bener. Dia ada orde 2 dengan persamaan diferensial biasa. Masih biasa nih teman-teman. Kita lanjut. Nah, ini nih. Si DX dan DY-nya nggak dalam bentuk pembagian. Padahal seharusnya bentuk umumnya adalah DY per DX. Tapi kita coba lihat. Kita sama-sama lihat. Mereka berdua sama-sama 1 ya pangkatnya. Ya kan? Nggak ada yang nggak 2 atau min 2 gitu. Berarti mereka adalah ordenya orde 1. Walaupun bentuknya adalah seperti ini. Ya kan teman-teman? Nah, kalau gitu berarti dia termasuk orde 1. Dan coba kita lihat. PD-nya apa? Ya bener lah. PD biasa. Karena dia masih pakai DY dan DX. Oke? Nah kan jawabannya betul. Kita lanjutkan. Nah, kalau ini udah jelas banget ya. Dia termasuk ke bentuk eksak. Yang tadi tuh yang barusan kita bahas. Karena dia berbentuk do. Nah, sama-sama do. Sama-sama do. Sama-sama do. Teman-teman, oke? Nah, karena sama-sama do, berarti dia udah jelas-jelas ya. PD-nya adalah PD parsial. Tapi kita coba lihat. Dia pangkatnya, ordernya, kita lihat dari pangkatnya sih, bisa. Ini lihat nih, pangkatnya sama-sama 2 ternyata. Berarti tandanya apa ya? Ordernya dia 2. Mereka sama kan 2, nggak ada yang lebih besar, nggak ada yang lebih kecil. Iya, berarti dia termasuk ke orde 2 PD parsial. Kita lanjutkan teman-teman. Oke, kita lanjut ke latihan yang kedua, yaitu penyelesaian umum. Penyelesaian umum ini kita harus dipertanyakan, dia termasuk solusi yang bagus nggak ya, solusi yang tepat nggak ya untuk fungsi ini. Nah, yang soal yang pertama, di mana ada fungsi yaitu Y pangkat, bukan Y pangkat itu, tapi dibacanya Y aksen. Turunan pertama ya, Y aksen min 2X plus Y sama dengan 0. Dengan solusinya yaitu Y sama dengan C dikali E pangkat min X ditambah 2X min 2. Nah, menurut kalian solusi yang umum bukannya solusi yang tepat ya enggak ya? Ternyata dia termasuk solusi umum. Kenapa teman-teman? Pertama, kita lakukan dulu penurunan. Fungsinya diturunkan dulu, yaitu fungsi yang menjadi solusi. Didapatlah menjadi Y aksen sama dengan min C dikali E pangkat min X ditambah 2. Nah, teman-teman pasti udah bisa dong melakukan turunan fungsi. Ini masih turunan pertama, teman-teman. Nah, setelah dilakukannya penurunan pada solusinya, nah, maka kita bisa nih substitusikan dari yang hasil turunannya ke soalnya tadi. Supaya kita tahu dia termasuk solusi umum atau bukan ya. Nah, kita lihat. Itu dia hasil substitusinya. Nah, kalau dilihat seperti itu, kita masukin nih. Tadi Y aksennya itu sama dengan min C, E, bla 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 bla. Kita masukin nih. Akan mendapatkan persamaan terakhir yaitu min C dikali E pangkat min X ditambah 2 dikurang 2X ditambah C kali E pangkat min X ditambah 2X min 2 sama dengan 0. Bisa ya kayaknya kita lakukan penyelesaian. Cara gimana nih? Ada nih min C E pangkat min X. Bisa dicoret. Terus ini juga nih, ternyata ini yang positif ya, ada temennya. Ada lagi nih, plus 2 dengan min 2. Bisa kali ya kita jadi hasilnya 0. Habis dia. Ternyata ada lagi, ternyata. Min 2X sama plus 2X. Habis juga dia. Ya, berarti jawabannya adalah 0 sama dengan 0. Nah, berarti tandanya apa teman-teman? Dia memiliki solusi yang umum yang bisa diterapkan pada fungsi Y aksen min 2X plus Y sama dengan 0 tadi. Nah, bisa kan teman-teman pahami? Kayak gitu tuh caranya. Sekarang yang kita coba yang kedua. Ups, kita hapus dulu coretannya. Nah, soal yang kedua. Ini dia.
Dia ada X pangkat 3 dikali D kuadrat Y per DX kuadrat dikuadratkan sama dengan 2Y dikali DY per DX dengan solusinya yaitu Y sama dengan CX kuadrat. Nah, menurut teman-teman nih, dia itu solusi yang umum bukannya? Atau bahkan kayaknya bukan solusi yang tepat. Kita lihat. Oh, ternyata dia bukan solusi umum. Kok bisa ya? Yuk kita coba. Nah, karena dia bentuknya masih seperti itu, dy per dx, maka kita juga harus menyetarakan, menselaraskan semua fungsinya supaya menjadi satu satuan yang sama lah, supaya nggak pusing-pusing. Yang pertama, ini yang di soalnya, dia menggunakan turunan pertama dan turunan kedua. Sedangkan solusinya belum melakukan penurunan kan? Nah, makanya kita lakukan penurunan dari solusinya. Kalau solusinya diturunin, turunan pertamanya yaitu 2CX. Itu turunan pertamanya. Lalu kita lakukan lagi turunan kedua. Karena kan di soalnya ada 2 kali turunan ya, turunan pertama dan turunan kedua. Dapat dari turunan keduanya menjadi 2C. Turunan kedua dari solusi ya teman-teman. Nah, karena udah dapat turunannya, kita masuk nih. Kita substitusikan. Ketika dimasukkan, si X pangkat 3-nya tetap. Coba kita lihat di soalnya. D kuadrat Y per DX kuadrat. Itu turunan kedua kan ya. Hasilnya sama dengan 2C. Kita masukin dong. X pangkat 3 dikali 2C kuadrat sama dengan, nah 2Y-nya tadi, Y-nya itu apa? Bentuknya CX kuadrat, berarti 2 dikali CX kuadrat dikali DX-nya adalah bentuknya 2CX. Nah, udah disubstitusikan nih, dirubahlah tempat posisinya. Nah, kita lakukan perhitungan. Kalau kuadrat, ya jadinya kan X pangkat 3 dikali 4C kuadrat sama dengan 4C kuadrat kali X pangkat 3. Nah, kalau dilihat-dilihat, kayaknya sama ya antara ruas kanan dan ruas kiri. Kita pindahin nih tempatnya. Tarat! Sama hasilnya. Tapi kenapa ya dia dibilang bukan solusi umum? Nah, perlu teman-teman ketahui. Yang akan dikatakan solusi umum jika persamaan diferensial itu mempunyai konstanta yang sama jumlahnya dengan orde pada soal. Coba kita cek ya. Nih, teman-teman lihat. Di solusinya ini ada nggak ya konstantanya? Nggak ada ternyata. Tapi kalau kita lihat di soalnya, dia masuknya orde berapa ya? Ada orde 1, ini masih turunan pertama. Ini turunan kedua. Ada 1 dan 2, teman-teman. Jadi gimana dong? Gak bisa kan? Yang soalnya punya orde 1, tapi di solusinya bahkan gak punya konstanta. Gak sama dong. Nah, makanya itu dia yang disebut dia bukan solusi umum. Karena antara si solusinya tidak mempunyai konstanta, sedangkan soalnya punya. Nah, mereka harusnya seimbang nih, sama-sama punya. Seharusnya solusinya si fungsi solusi mempunyai satu konstanta supaya di soalnya bisa diterapkan dan menjadi solusi umum. Oke, teman-teman? Nah, udah deh, sekian dari saya, itu aja. Sebenarnya masih umum, tapi cukuplah untuk teman-teman pahamin. Untuk selebihnya bisa teman-teman explore sendiri. Nah, terima kasih untuk perhatiannya. Jangan lupa di like dan subscribe teman-teman. Kalian juga harus membagikan kepada teman-teman yang lainnya ilmu yang tadi didapatkan. Supaya nanti ilmu kita tambah berkembang. Oke teman-teman, sampai berjumpa di next video. Kapan-kapan ya. Dadah!